Awalnya aku tak pernah menyangka menjadi menantu justru membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku hanyalah karyawan biasa di swalayan kecil yang dikelola keluarga istriku. Setelah menikah dengan Hani, anak majikanku dulu, hidupku berubah. Kami sudah 3 tahun tinggal di rumah mertua. Dari luar tampak harmonis, tapi di dalam hatiku ada luka yang tak pernah bisa benar-benar sembuh. Setiap pagi, aku berusaha membantu di toko, mengangkat barang, merapikan rak, atau sekadar mengantar pesanan. Tapi entah kenapa, setiap kali ibu mertua melihatku, ada nada dingin di matanya. Kadang, saat suasana rumah sedang sepi, beliau berkata lirih, tapi tajam menusuk. "Kamu ya, Anton? Enak ya di sini? Makan, tidur, cuma ngurus anak aja. Persis kayak bos. Padahal kamu di sini cuma numpang kan?" Kalimat itu seperti angin dingin yang menembus dada. Aku hanya diam, menunduk, berpura-pura tak mendengar. Aku tahu, kalau aku menanggapi, suasana bisa rusak. Jadi lebih baik kutelan saja. Aku hanya ingin menjaga kedamaian rumah ini, demi Hani dan anak kami, Inggit, yang baru 2 tahun. Hani tak tahu apa-apa. Aku tak pernah cerita padanya. Dia sudah cukup lelah mengajar di sekolah dasar dengan gaji yang pas-pasan. Aku tak mau menambah bebannya dengan masalah hati. Malam hari, saat mereka tidur, aku duduk di teras, menatap lampu jalan yang temaram. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku memang pantas berada di sini? Tapi setiap kali kulihat wajah kecil Inggit di pelukanku, semua rasa sakit itu perlahan reda. Aku hanya ingin menjadi ayah yang kuat, meski tak selalu dianggap ada. Pagi-pagi sekali, sebelum toko swalayan buka, aku sudah bangun lebih dulu. Udara masih dingin, tapi aku mulai menyapu teras depan toko. Suara sapu yang bergesek dengan lantai menjadi musik pagi yang menenangkan. Di rumah kecil kami yang tak jauh dari rumah mertua, istriku Hani sedang memandikan Inggit, anak kami yang baru 2 tahun. Setelah itu, biasanya dia menyiapkan sarapan sederhana untuk kami bertiga. Aku tak pernah menganggap pekerjaan itu ringan atau remeh. Justru di balik kesibukan kecil seperti menyapu dan menata rak, aku merasa sedang menjaga harga diriku sendiri. Walaupun bukan pekerjaan besar, tapi setidaknya aku masih bisa membantu. Sebab toko itu dikelola oleh keluarga mertua, dan aku ingin tetap memberi arti di dalamnya. Namun, pagi itu, langkahku seolah terhenti ketika Bu Haji Ida, ibu mertua, keluar dari rumah besar di sebelah toko. Dengan nada datar tapi menusuk, beliau berkata, "Anton, laki-laki kok nyapu aja? Kayak nggak ada kerjaan lain. Enak benar ya, cuma begitu-begitu aja. Kalau mau bantu, sekalian tuh angkatin barang ke toko. Pajang di rak, atau pajang sekalian muka biar nggak malu." Kalimat itu seperti angin dingin yang menampar halus tapi dalam. Aku hanya diam, tersenyum kecil, lalu menunduk. Dalam hatiku ada perasaan campur aduk, antara sedih, malu, dan kecewa. Tapi aku memilih menuruti ucapannya. Kutarik kereta dorong kecil, kuangkat beberapa dus barang dari gudang, dan mulai menatanya satu persatu di rak. Aku tahu, menanggapi hanya akan memperpanjang keadaan. Walaupun bukan pekerjaan besar, tapi setidaknya aku masih bisa membantu. Sebab toko itu dikelola oleh keluarga mertua, dan aku ingin tetap memberi arti di dalamnya. Saat matahari mulai naik, keringat mulai menetes di pelipisku. Aku berhenti sejenak, menatap toko yang mulai ramai. Dalam diam, aku berdoa dalam hati. Semoga kesabaranku ini tidak sia-sia. Mungkin sekarang aku hanya dianggap menantu yang tak berguna. Tapi aku yakin, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar tulus menjaga keluarga ini. Ada kalanya aku ingin sekali melawan. Ingin bicara jujur tentang apa yang kurasakan selama ini. Tapi setiap kali amarah itu muncul, aku menatap wajah Bu Haji Ida, ibu dari Hani sekaligus nenek dari Inggit, anak kecilku yang polos.
Dalam sekejap, niat itu luluh. Aku tak ingin anakku tumbuh di rumah yang penuh nada tinggi dan pandangan sinis. Aku memilih diam, sebab diam kadang lebih menenangkan daripada memenangkan pertengkaran. Sore itu, aku duduk di teras belakang setelah menata beberapa barang di toko. Angin berhembus lembut membawa aroma masakan dari dapur. Dari jauh terdengar suara mobil berhenti di halaman depan. Tak lama, terdengar tawa akrab. Ternyata Mas Danang dan Mbak Bella, kakak Hani, baru datang. Mereka baru saja diangkat jadi pegawai tetap. Wajah mereka tampak sumringah. Aku berdiri menyambut dengan senyum. "Mas, sehat? Gimana kabarnya?" tanyaku. Mas Danang tertawa sambil menepuk bahuku. "Baik, Ton. Lihat nih, mobil baru. Akhirnya kebeli juga." Aku tersenyum tulus. "Wah, alhamdulillah Mas, rezeki besar pantas disyukuri." Namun sebelum suasana sempat hangat, terdengar suara Bu Haji dari dalam rumah. "Lihat tuh, Ton. Laki-laki tuh harusnya bisa kayak gitu. Jangan cuma bawa motor metik aja. Sampai tua gak bakal kebeli kalau kerjanya cuma begitu-begitu aja." Kalimat gitu terdengar ringan di telinga orang lain. Tapi bagiku seperti batu kecil yang dilemparkan ke hati. Aku menunduk, menarik nafas panjang dalam hati. "Astagfirullah, sabar Ton," bisikku perlahan. Hani yang kebetulan keluar membawa inggit hanya menatapku sekilas, seolah tahu hatiku sedang goyah. Aku tersenyum kecil padanya, berusaha menenangkan diri. Setelah itu, aku kembali duduk, menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam hati aku berkata, aku mungkin tak punya banyak harta, tapi aku punya niat dan kesungguhan. Kesabaranku lama-lama mulai terkikis. Bukan karena aku tak kuat, tapi karena aku takut rasa sabar ini berubah jadi amarah yang bisa menimbulkan dosa baru. Malam itu, setelah Inggit tertidur pulas, aku akhirnya memberanikan diri bercerita pada Hani. Aku duduk di sampingnya, menarik nafas pelan, lalu mulai mengungkapkan semua yang selama ini kupendam. Tentang kata-kata ibunya, tentang perasaan kecilku di rumah yang seolah penuh kebencian. Hani diam cukup lama, mendengarkan setiap kalimatku tanpa menyelah. Wajahnya terlihat bingung dan sedikit sedih. "Mas, kenapa nggak cerita dari dulu?" katanya lirih. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis. "Aku takut bikin suasana makin panas, Han. Aku cuma nggak mau keluarga ini pecah karena salah paham. Tapi kalau terus begini, aku takut hatiku nggak kuat." Hening sejenak, hanya terdengar suara kipas yang berputar perlahan. Aku kemudian berkata pelan, "Han, gimana kalau kita coba ngontrak aja? Rumah kecil nggak apa-apa, asal tenang. Aku masih bisa bantu di toko, tapi setidaknya kita punya ruang sendiri." Awalnya Hani ragu, tapi setelah berpikir lama, ia mengangguk. "Kalau itu bisa bikin Mas tenang, aku ikut aja. Yang penting kita tetap bersama." Keesokan harinya, kami memberanikan diri bicara dengan ibu dan bapak mertua di ruang tamu. Aku mencoba bicara sopan, menjelaskan niat kami baik-baik, namun suasana mendadak tegang ketika Bu Haji berkata, "Kalian mau ngontrak? Mau makan apa nanti? Anak kecil itu gimana?" Aku hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Insya Allah Bu, selama kita usaha pasti ada jalan." Mungkin karena melihat kesungguhan kami, akhirnya mereka tak lagi menahan. Dengan berat hati mereka mengizinkan. Siang itu juga aku dan Hani mulai mencari kontrakan sederhana, cukup untuk keluarga kecil kami. Saat kami meninggalkan halaman rumah itu, aku menatap ke belakang sebentar. Dalam hati aku berdoa, semoga keputusan ini membawa kedamaian. Kadang pergi bukan karena benci, tapi karena ingin menjaga cinta agar tetap utuh. Tahun berganti, hidup kami ikut bergulir pelan. Aku kini bekerja jadi kuli bangunan. Hari-hariku dipenuhi debu semen dan bunyi palu. Tapi hatiku terasa lebih ringan, karena sedikit demi sedikit rezeki mulai terbuka.
Istriku, Hani, alhamdulillah sudah diangkat menjadi P3K. Rasanya seperti doa yang dijawab perlahan, bukan sekaligus, tapi cukup untuk membuat kami bersyukur setiap pagi. Ketika tidak ada proyek, aku selalu usahakan pulang cepat. Waktu senggang itu kuberikan sepenuhnya pada keluarga. Kadang kami mampir menjenguk mertua. Hani kangen pada orang tuanya, begitu pula Inggit yang suka lari memeluk neneknya. Rumah mertua masih terasa hangat, tapi ada hal kecil yang membuat hatiku mengganjal. Suatu sore, setelah pekerjaan selesai, kami pulang dan berhenti sejenak di depan swalayan keluarga. Kulihat rak tampak agak renggang. Beberapa kotak belum penuh seperti dulu. Hani menatap lalu bertanya pelan. "Kenapa barang dagangannya Mama kok gak sepenuh dulu ya, Mas?" Suaranya ringan, tapi ada tanya yang tulus. Aku menahan senyum, memegang tangan Hani. Entahlah Han, mungkin memang sepi, atau lagi ada pergantian supplier. Kita kan juga beberapa waktu ini jarang bantu penuh di toko. Jawabku sederhana, penuh harap, agar tak membuat hati ibu ikut terluka. Hani mengangguk, wajahnya lembut. "Kita dulu sering bantu ya. Mungkin kalau kita sempat lebih sering, bisa bantu isi lagi." Aku merasa terharu. Di balik penat kerja bangunan, ada kerinduan untuk kembali memberi yang nyata pada keluarga besar. Kami lalu berdiri agak lama, menatap rak yang seperti kapal kecil tanpa nahkoda. Dalam hati kupikir, rezeki memang sering datang berbeda rupa. Ada yang berupa upah dari kerja keras, ada yang berupa waktu untuk keluarga, ada pula yang berupa kesempatan untuk saling bantu. Aku berjanji pada diri sendiri, bila ada rezeki lebih, yang pertama ku berikan adalah untuk membuat toko itu kembali penuh. Bukan untuk pamer, tapi agar rumah yang sama bisa bernapas tenang lagi. Malamnya di kontrakan kecil kami, Hani memasak sederhana. Sambil makan kami bicara tentang rencana kecil. Menabung sedikit tiap bulan, membantu saat ada waktu luang, dan tetap sabar. Kesederhanaan itu terasa manis. Meski langkah kami tak selalu mulus, keyakinan bahwa keluarga adalah prioritas membuat semuanya terasa bermakna. Sore itu suasana rumah terasa tenang. Angin berhembus lembut dari jendela kecil kontrakan kami. Hani sedang di dapur, sementara aku duduk di ruang tamu sambil memperhatikan Inggit yang asyik bermain sepeda di halaman depan. Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, aku lihat Mas Danang dan istrinya turun dari mobil. Aku segera keluar dan menyambut. "Mas, Mbak, silakan masuk." Mas Danang tersenyum. "Alhamdulillah, Ton. Sehat-sehat aja. Gimana kabar kalian?" Aku mengangguk. "Alhamdulillah baik juga, Mas." Hani pun datang membawa 2 cangkir kopi dan beberapa camilan sederhana. Kami berbincang ringan, suasananya santai. Tapi tak lama pembicaraan berubah arah. Tanpa basa-basi, Mas Danang menarik napas panjang dan berkata pelan, "Han, sebenarnya kami kesini mau sampaikan sesuatu. Ini juga pesan dari Ibu." Aku dan Hani saling pandang. "Ada apa, Mas?" tanya Hani hati-hati. Mas Danang terlihat ragu sejenak, lalu berkata, "Toko Ibu sekarang lagi susahan. Katanya udah gak bisa setor ke pemasok dan ke bank. Ibu minta tolong, kalau Anton sama kamu punya pegangan sedikit, bisa bantu dulu. Jumlahnya 70 juta. Suasana langsung hening. Hani menatapku, wajahnya kaget. Aku terdiam, mencoba memahami. Jumlah itu bukan kecil untuk keluarga kami. "Lah Mas, uang sebanyak itu dari mana? Kita aja masih nabung pelan-pelan buat biaya Inggit." Ucap Hani pelan tapi tegas. Mas Danang menunduk, juaranya lirih. "Aku juga sebenarnya gak bisa bantu banyak, Han. Sertifikat rumah udah dijaminkan semua. Makanya Ibu nyuruh aku ke sini. Siapa tahu kalian bisa nolong." Aku hanya diam. Di satu sisi aku teringat semua perlakuan Ibu dulu, tapi di sisi lain rasa iba muncul.
Bagaimanapun, beliau tetap ibu dari Hani, nenek dari anakku. Hani tampak gelisah, menatap ke arah jendela di mana Inggit masih tertawa kecil di luar. Aku meneguk kopi perlahan, mencoba menenangkan hati. Mas, kasih kami waktu ya, biar kami pikirkan dulu. Ini bukan hal kecil, ucapku pelan. Mas Danang mengangguk, lalu pamit setelah beberapa menit. Saat mobilnya pergi, aku dan Hani hanya saling pandang dalam diam. Dalam hati aku berkata, mungkin inilah ujian kesabaran yang sebenarnya. Saat yang dulu merendahkan kini meminta pertolongan, dan kita harus memilih antara luka atau keikhlasan. Malam itu suasana rumah terasa tenang. Angin pelan menembus celah jendela, membawa suara jangkrik dari halaman belakang. Aku dan Hani duduk di ruang tamu. Lampu temara menambah suasana hangat, namun juga sedikit berat. Kami baru saja menidurkan Inggit. Dan kini hanya ada kami berdua yang berbincang pelan. Jadi gimana, Han? Kita bantu mamah penuh atau gimana baiknya? Tanyaku perlahan sambil menatap gelas teh yang mulai dingin. Hani menghela napas panjang. Aku juga bingung, Mas. Kalau semua kita bantu, tabungan kita nggak akan cukup. Uang yang kita simpen baru cukup buat persiapan Inggit masuk sekolah dan sedikit buat rencana beli tanah kecil itu. Ingat kan? Iya, aku ingat. Tapi kalau nggak kita bantu, aku juga nggak enak. Bagaimanapun, Mamah udah banyak bantu kita selama ini. Hani terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut. Aku mengerti, Mas. Tapi harusnya Mas Danang juga ikut mikir. Dia kan anak kesayangan ibu, dan sekarang sudah kerja tetap, istrinya juga. Harusnya mereka bisa bantu lebih banyak. Aku hanya bisa diam. Dalam hati aku tahu ucapan Hani ada benarnya. Tapi aku juga tahu hubungan keluarga bukan sekedar soal siapa yang punya lebih banyak. Ada perasaan tanggung jawab yang susah dijelaskan. Hani memegang tanganku pelan. Mas, jangan terlalu dipikir berat dulu ya. Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari Mama atau Mas Danang. Kalau memang nanti kepepet, kita bantu semampunya. Gak perlu sampai maksa keadaan. Aku mengangguk pelan. Iya, Han. Aku cuma takut kalau kita gak segera bantu, nanti dibilang gak peduli. Tapi kalau kita bantu semua, kita juga yang repot sendiri. Yang penting niat kita baik, Mas. Jawab Hani lembut. Kalau rezeki kita ada, nanti pasti ada jalan. Tuhan tahu isi hati kita. Kami pun terdiam sejenak. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dalam diam itu, aku merasa campuran antara lega dan khawatir. Lega karena Hani selalu jadi penenang, tapi khawatir karena badai masalah ini seolah baru saja mulai berhembus. Aku menatap Hani dan tersenyum tipis. Ya sudah, Han. Malam ini kita istirahat saja. Besok kita pikir lagi dengan kepala dingin. Hani mengangguk pelan, lalu mematikan lampu. Malam itu kami tidur dengan banyak pikiran. Antara tanggung jawab, keluarga, dan masa depan kecil yang sedang kami rancang perlahan. Aku baru saja pulang dari kerja, masih dengan pakaian yang berdebu setelah seharian di proyek. Hani pun baru selesai memberi les tambahan di rumah. Belum sempat kami beristirahat, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku keluar dan melihat ibu mertua turun dari mobil bersama bapak. Wajah ibu terlihat lelah, matanya sembab. Begitu melihat Hani, beliau langsung memeluknya erat sambil menangis terseduh. Hani, tolong ibu nak, ibu udah nggak tahu harus gimana lagi. Suaranya bergetar, penuh rasa putus asa. Aku menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Antara kasihan dan jujur, masih tersisa luka lama di hati karena perlakuan beliau dulu padaku. Tapi saat melihat ibu menangis begitu, hati siapa yang tak luluh? Hani pun ikut menangis. Suaranya pelan tapi penuh perasaan. Bu, sabar dulu bu. Ada apa sebenarnya? Ibu pun mulai bercerita bahwa toko yang selama ini beliau kelola
sudah benar-benar terpuruk. Barang banyak yang tak terjual, setoran ke bank macet, dan sudah hampir disita. Ibu nggak tahu meminta tolong ke siapa lagi. Cuma kalian berdua yang ibu harapkan, katanya dengan suara serak. Aku hanya bisa diam. Di satu sisi, aku ingin membantu. Tapi di sisi lain, aku tahu betul, kondisi kami juga belum mapan. Gaji dari proyek hanya cukup untuk kebutuhan harian, sementara uang dari Hani selalu kami tabung sedikit demi sedikit untuk masa depan Inggit. Hani menunduk lama. Air matanya jatuh satu persatu. Bu, kalau harus bantu, kami bantu semampunya. Tapi jangan semua ya, Bu. Kita juga lagi nyicil buat masa depan Inggit. Namun ibu terus memohon, sampai akhirnya Hani tak kuasa menahan haru. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ya sudah, Bu. Kalau memang itu jalan satu-satunya, pinjam saja sertifikat P3K Hani. Tapi tolong, Bu, jangan sampai disalahgunakan ya." Aku hanya bisa menatap ke arah lain. Di dada terasa sesak. Berat rasanya menerima kenyataan itu. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena perjuangan yang kami bangun perlahan terasa seperti harus dikorbankan begitu saja. Malamnya, saat rumah sudah sepi, aku duduk di teras sendirian. Angin malam membawa rasa dingin yang menembus hati. Dalam diam, aku hanya bisa berdoa, semoga keputusan hari ini tidak membawa penyesalan di kemudian hari. Beberapa minggu setelah sertifikat Hani digadaikan, kabar mengejutkan datang. Awalnya aku hanya dengar bisik-bisik dari tetangga, tapi semakin lama semakin jelas arah ceritanya. Aku pun mencoba mencari tahu dengan hati-hati, karena tidak ingin menambah beban pikiran istriku. Hingga akhirnya, dari seseorang yang bisa dipercaya, aku tahu kenyataan yang membuat dadaku sesak. Uang yang seharusnya untuk menyelamatkan toko itu ternyata habis. Bukan untuk usaha, melainkan diberikan oleh bapak mertua kepada seorang wanita yang bahkan keluarganya sendiri tak mengenalnya. Sore itu, kami sekeluarga duduk di ruang tamu. Hani terdiam. Wajahnya pucat, air matanya jatuh tanpa suara. Ibu mertua hanya menunduk, seolah tak percaya. Suasana rumah begitu sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku sendiri mencoba menahan emosi, antara marah, kecewa, dan iba bercampur jadi satu. Aku hanya bisa menarik napas panjang dan berkata pelan, "Ya, mungkin ini teguran dari Tuhan. Biar kita semua belajar. Duit bisa dicari lagi, tapi kepercayaan itu yang susah dibangun." Hani menggenggam tanganku. Matanya merah menahan tangis. "Yang penting sekarang, kita tetap sabar, Mas. Jangan sampai kita ikut rusak karena amarah." Dan malam itu aku benar-benar belajar bahwa kadang ujian datang bukan dari luar rumah, tapi justru dari orang yang paling kita hormati. Namun sebesar apapun luka itu, aku tahu, hanya dengan hati yang tenang kita bisa tetap berdiri tegak. Hidup ini tak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang orang yang dulu meremehkan justru suatu hari datang meminta pertolongan. Namun bukan berarti kita harus membalas dengan kebencian. Dari kisah ini aku belajar bahwa menantu, anak, atau mertua, semuanya sedang belajar memahami peran masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Rizki dan ujian datang silih berganti, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaganya dengan hati yang lapang. Meski sakit, aku memilih untuk memaafkan. Karena mungkin ini cara Tuhan mengajarkan arti ikhlas dan sabar yang sesungguhnya. Kadang luka keluarga bukan untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pelajaran agar kita tidak mengulang hal yang sama di masa depan. Pesan moralnya,
Jangan remehkan seseorang hanya karena tampak sederhana. Sebab bisa jadi justru dari kesederhanaan itulah muncul ketulusan yang menyelamatkan keluarga. Hargai setiap usaha, sekecil apapun itu. Kalau menurut kalian, apa yang sebaiknya dilakukan Anton dan Hani di situasi seperti ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan sebutkan juga dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga kisah ini jadi pengingat bagi kita semua.